Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 8 SMP ITL Mufid, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Bu Tari akan melakukan pembelajaran online dengan mereview mengenai materi teks eksplanasi. Mari kita mulai. Pertama kita akan membahas tentang pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Pada teks eksplanasi ini, peristiwa timbul karena adanya peristiwa lain sebelum dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lainnya sesudahnya. Tujuannya yaitu 1. Menjelaskan fenomena yang terjadi. Biasanya teks eksplanasi ini bertujuan untuk menginformasikan sesuatu peristiwa aktual kepada semua orang. Biasanya teks ini dipakai pada teks berita yang dicantumkan pada sebuah media cetak. Untuk fenomena sosial, teks ini memberikan gambaran secara lengkap sehingga si pembaca tahu harus melakukan apa. Selanjutnya, untuk masalah sosial, pembaca akan tahu jika di suatu wilayah sedang heboh peristiwa tertentu. Yang kedua itu kita bisa menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Tujuan dari pembuatan teks eksplanasi ini adalah menjelaskan sebab dan akibat suatu peristiwa. Apa yang menyebabkan suatu peristiwa itu bisa terjadi hingga mengundang banyak perhatian orang. Ada faktor internalnya dan eksternalnya yang menyebabkan peristiwa itu hingga menyebabkan dampak yang sangat luas. Teks eksplanasi juga menjelaskan seberapa besar dampak dari peristiwa itu. Ciri-cirinya di sini kita lihat pertama ada strukturnya, terdiri dari pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Pernyataan umum mengenai peristiwa yang terjadi ditopang dengan sebab akibat dan diinterpretasikan dengan analisa mengenai peristiwa tersebut sebagai kesimpulan terakhir untuk menegaskan. Yang kedua, informasi ini harus berdasarkan fakta dan data. Maksudnya itu harus data tersebut bisa diperoleh dari hasil penelitian wawancara, observasi, atau dari referensi-referensi buku. 3. Bersifat objektif. Teks eksplanasi ini harus bersifat objektif, yang hanya ala kadarnya tanpa data dan fakta. Ciri-ciri dari teks eksplanasi. Kita membahas mengenai pengetahuan dan peristiwa. Teks eksplanasi ini bukan hanya sekedar teks cerita tanpa tujuan yang jelas, bukan hanya sekedar hiburan dan sejenisnya. Namun teks eksplanasi ini memberikan suatu informasi, pengetahuan yang akan dipaparkan sesuai dengan peristiwa dan beserta proses-proses sebab akibatnya. Jangan memasukkan unsur subjektivitas pada teks jenis ini, kecuali menganalisa dengan tepat. Yang 5, harus bersifat informatif. Maksud dari informatif yaitu harus bersifat dengan memaparkan data, menjelaskan secara lebih rinci. Terus ada kaidah kebahasannya. Pertama adalah fokus, yang berarti bersifat umum, bukan partisipan manusia. Contohnya seperti tsunami, banjir, gempa bumi, kerusuhan, dan sebagainya. Yang kedua harus menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan verba material dan relasional atau kata kerja aktif. Yang keempat, harus menggunakan konjungsi atau kronologis, hubungan waktu, dan kausalitas. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif yaitu kalimat yang subjeknya berperan sebagai korban yang dikenai suatu tindakan. Sedangkan predikat yaitu biasanya berimbuhan di ataupun ter. Struktur teks eksplanasi ini harus sesuai dengan urutan. Yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum atau general statement merupakan bagian pertama dari teks eksplanasi.
yang isinya mengenai topik dan permasalahan yang akan dibahas. Bagian ini berisi gambaran mengenai mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Penulisan dari pernyataan umum ini harus menarik agar pembaca mau membaca teks eksplanasi tersebut hingga selesai. Yang kedua, deretan penjelas. Bagian yang sering juga disebut sebagai urutan sebab akibat suatu fenomena. Pada bagian ini terdapat penjelasan harus detail dari suatu fenomena yang dibahas secara mendalam dan berdasarkan urutan waktu. Yang ketiga itu ada interpretasi atau bisa disebut sebagai kesimpulan. Merupakan bagian akhir dan penutup dari teks eksplanasi yang berisi intisari atau kesimpulan dari topik atau proses yang dibahas. Di sini contoh dari teks eksplanasi ada petir. Petir merupakan peristiwa lepasnya muatan listrik statis yang terjadi secara dramatik dan alamiah. Peristiwa ini terjadi akibat dari keluarnya muatan-muatan listrik dari benda. Petir terjadi karena perbedaan potensial muatan antara awan, bumi, atau awan dengan awan lainnya. Muatan pada awan ini terjadi karena awan bergerak terus-menerus secara teratur. Selama pergerakan ini, awan akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi. Sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Biasanya terjadi sebelum awan menumpahkan hujan. Di sini bisa kita lihat awan sendiri terdiri dari jutaan butir air es beku di udara. Terus petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena keadaan udara mengandung kadar air. Petir merupakan salah satu fenomena alam yang paling kuat dan menghancurkan. Contoh kedua yaitu seperti banjir. Di sini bisa dilihat banjir adalah suatu gejala alam. Secara langsung mempengaruhi kehidupan manusia, menimbulkan kerusakan fisik, mental, maupun material. Banjir sudah tidak asing lagi untuk kita dengar. Masalah di Indonesia pun banyak mengalami peristiwa ini, khususnya di kota-kota besar yang notabene-nya jauh dari pepohonan yang mampu menyerap air hujan. Banjir tidak terjadi mungkin datang begitu saja tanpa penyebab. Terjadinya banjir pasti disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam merupakan curah hujan yang tinggi, letak geografisnya berada lebih rendah dari permukaan laut. Adanya pasang naik air laut dan daerah terletak pada cekungan sehingga jalan keluar air menjadi sempit. Ada faktor manusia, yaitu yang disebabkan oleh seperti penebangan hutan dengan sembarangan, melakukan reboisasi, buang sampah tidak pada tempatnya, sehingga saluran air tersumbat dan kemudian air meluap. Banjir pasti mengakibatkan kerugian besar bagi manusia. Banjir adalah merupakan fenomena alam yang berdampak negatif. Contoh banjir, isinya berkaitan sebab akibat. Banjir terjadi tidak mungkin datang begitu saja tanpa penyebab. Adanya faktor manusia yang disebabkan penebangan hutan dan lain sebagainya. Contoh banjir seperti interpretasi atau kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari banjir ini adalah banjir merupakan fenomena alam yang berdampak negatif disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Agar tidak terjadi banjir kembali, mestinya manusia harus memperlakukan alam dengan baik dan menjauhkan segala penyebab yang terjadinya banjir agar alam tidak marah pada manusia. Oke? Terakhir adalah tugas untuk kalian, yaitu membuat teks eksplanasi dengan tema bebas. Sekian pembelajaran online dari Butari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.